Satu. Keren. Sudah bereknya kan? Siap, terpaham. Ngarang ya, gawat. Namanya siapa lupa? Gitu. Nabilul, coba ada merek sekitar apa di sini semua nih? Dari kita nih. AC itu mereknya apa? Ada satu. Nah, iya kan? Iya. Itu mereknya Ya, ada mereknya sama. Apa kita nih? Lihat saya pun ganteng kali ya. Ayo Bang kita. Nama siapa? Ayo mantap. Apa? Merek apa yang ada di sekeliling Bang Asta nih? Sepatu Gesper. Apa? Merek apa mereknya Apa kali? Oh itu tuh, minuman apa tuh? Mereknya tuh. Minuman ini pegang. Apa tuh? Iya, ya. Ya, jadi kawan-kawan udah paham. Adik-adikku semua sudah paham bahwa merek adalah sebuah identitas. Next. Nah, itu ya, yang ada di sekitar kita mereknya. Ini buku nih, Sidu, bolpen, pilot, kemudian sepatu ya. Ini juga sama. Kemudian ada sepatu bata, ya, Tupperware, Nike dan lainnya. Pasti adik-adikku semua pasti itu ada di sekitar kita ya, dan bukan hanya ini aja, pasti banyak. Tadi termasuknya ada AC, di situ ada jam, banyak ya merek tuh. Next. Ah, ini jangan saya ganti ya, harus tektokan. Sekarang udah yang kedua, ini merek ya, udah paham adik-adikku, merek adalah sebuah identitas. Kemudian yang kedua tentang desain industri, ya, desain industri. Nah, nanti diterangkan sama Mas Sudaryadi. Next, Mas Sudaryadi. Gimana? Oh gitu. Baik. Baik. Nanti Mas Sudaryadi mau terangin lagi. Sekarang tentang desain industri, ya, desain industri. Desain industri itu bentuknya, ya, bentuknya ada yang botol kayak gini, ada yang botol kayak gini, ada yang botol kayak gini nih, ada yang parfumnya nih kayaknya nih botol sampo nih atau sabun, nah ini sabun juga. Nah ini namanya bentuknya ya, bentuknya nih, kayak ini ya bentuknya nih. Nah, namanya desain industri. Desain industri itu bentuknya kayak ini botol ini, kemudian kayak botol aqua ini ya, model-modelnya beda ya kan, nggak boleh sama, sama tuh. Kemudian handphone ya, modelnya kan beda-beda, bentuknya beda bentuknya ya, desain industri itu bentuknya ya. Next, ada pensil, ada tas, ada Kinder Joy apa nih? Coklat ya? Oh, ini bentuknya ya, bentuknya. Sekali lagi kalau desain industri itu bentuknya, ya bentuknya. Nggak boleh sama bentuknya. Nanti ada bisa diklaim sama yang membuat botol ini yang ini karena mereka sudah didaftarkan. Nah, bentuknya harus berbeda. Desain industri. Next. Nah, kembali lagi ke tadi merek, kemudian desain industri. Di sini ada mereknya, ada desainnya, ya kan? Jadi kita sekarang sudah memahami dua kekayaan intelektual, yaitu merek dan desain industri. Sekali lagi, kalau merek ini identitasnya, kalau bentuk adalah desain industrinya, ya macam-macam kayak tadi saya sebutkan, botol aqua ini, botol sanitizer ini, dan mungkin ada AC aja bentuknya beda-beda, ya kan? Ada Daikin, ada Sony, ada Panasonic, ada macam-macam. Jam juga sama, yang di dindingnya sana
bentuknya juga beda-beda. Nah itu dua, kita sudah memahami terkait kekayaan intelektual. Merek kita sudah pahami, desain industri kita sudah pahami. Kemudian next. Nah coba kasih contoh lagi kayak tadi, bentuk-bentuk desain industri yang ada di sekelilingnya, ya. Saya dari belakang lagi, tadi depan, tengah, belakang. Silakan. Namanya siapa, dari SMP mana? Nama saya Nela Izakiya Bina, saya dari Seksi 1 model WKJ. Apa duduknya? Iya. Terus? Tas, orang aja dah. Oh iya, itu betul. Desain, industri. Bagus, terima kasih. Nah iya, terima kasih. Tadi di belakang sudah, nah sebelah kanan saya belum. Nama saya Bang siapa nih? Bang Aska. Aska. Silakan, Bang Aska. Wah ini Ada ya. Pak. Iya, betul. Pulpen. Jauh. Iya, baik ya. Terus saya sebenarnya ya, semangat belajar ya. Siap, jadi gubernur di Jawa. Yang udah paham ya, desain industri, merek dan desain industri, kawan sudah paham. Next. Nah ini tentang menonton film tentang barang asli dan barang palsu. Di pojok itunya, oh langsung saja ya. Wah. Harusnya ada filmnya itu. Ada film itu dulu. di play. Di play. Kan? Sebentar doang, cuma 4 menit filmnya. Coba diklik, tag di bawahnya sebelah kiri dia. Nggak ada ya? Gak bisa ya? Oh, dia pakai yang lama kayak Itu yang handout kali ya? handout itu. Tapi handout katanya. Diklik dulu mas, diklik dulu di tadi itu mas, di bawahnya mas. Nggak. Diklik. Bukan yang sebelumnya. Itu diklik, terus di bawahnya sebelah kiri dia ada gambar layarnya. Ada tampilan layarnya. Oh di luar berarti. Nih kita lihat dulu nih. Kisah keluarga asli atau palsu juga tentang barang. Makanya nggak ada maksudnya.
Bisa suaranya? Ya, tadi si bapak Mudadi ini dia pakai barang palsu motornya, Vespa-nya, sehingga Vespa-nya menjadi rusak. Kemudian si ibunya, si anaknya minum soda yang palsu juga, nggak ada mereknya. Kemudian ibunya juga sama, pakai kosmetik. Jadi ini semuanya akibat barang asli tapi palsu. Jangan ya barang beli yang itu. Karena next. Sudah, next saja mas. Next saja mas. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Tapi nanti tolong ada lagi tuh yang ya nanti ada video lagi. Next itu selanjutnya. Kita nggak boleh ya pakai barang palsu ya, karena banyak efek sampingnya yang pada kasus seperti apa? Rezekinya kurang, bisa jadi sakit atau salah bahan buatnya, karena misalnya kita pakai sesuatu tapi kualitasnya kurang, ada efek sampingnya. Ya, udah ada di sana. Tepuk tangan dong. Lupa namanya siapa lupa? Sikara, terima kasih, bagus. Sekarang yang sebelah sana. Apa akibat kalau kita pakai barang palsu? Tadi ada suruh. Saya kira dari SMP. Oh, SMP. Apa tuh akibatnya? Tepuk tangan, buat Sakira. Ya, kalau pakai barang palsu gitu, rusak, ya, sepatu, tahu-tahu jempol, karena dalam mereknya barang palsu. Next saja Pak, yang tadi, nanti video yang selanjutnya saja, yang lagu, yang cinta, terus. Next. Nah ini contoh barang palsu juga, ya, namanya sama Adidas. Ternyata yang betul yang didaftarkan di KI yang ini, ya, merek, tuh, mereknya. Kalau yang palsu yang ini, namanya sama,
ya. Adidas. Tapi yang ini yang palsu, ini yang asli. Ya, pasti yang palsu bisa. Next, akibatnya kalau beli barang palsu, Yang memakai. bisa cepat rusak, tidak awet. Kalau dia produk kesehatan bisa berbahaya, bahkan bisa menimbulkan kematian. Pernah kejadian di televisi pernah. Terus membohongi diri sendiri, kemudian tidak menghargai buatan orang lain. Iya, situ misalkan Mas siapa tadi? Cikara buat sepatu mereknya top, terusnya dibajak sama ini, kira-kira gimana tuh? Ya kan, tidak menghargai karya abang kita, Bang Cikara, ya kan? Itu, iya, nggak boleh. Next. Daripada beli barang terkenal tadi palsu, lebih baik beli produk lokal tapi asli, ya kan? Iya, banyak produk lokal yang bagus dan hebat-hebat karya anak bangsa kita. Mudah-mudahan di Aceh dengan adanya pemahaman ini, wah yuk timbul, bikin ini, bikin merek, bikin desain industri, ya, siap. Jangan handphone dibuat geng, terus aduh ampun. Terus next. Nah ini Mas Daryadi mau terangin yang ini, hak cipta nih. Suruh nyanyi. Gantian Mas Daryadi. Iya boleh boleh. Apa kabar anak Indonesia? Apa kabar anak Indonesia? Jujur dan kreatif. Ulangi lagi. Sekali lagi ya. Apa kabar anak Indonesia? Jujur dan kreatif. Anak Indonesia? Jujur dan kreatif. Yang anak Indonesia yang kedua jawabannya Sadar KI bersama Kumham pasti ya. Apa? Sadar KI, itu kekayaan intelektual ya. Bersama Kumham pasti ya. Pertama nanti selalu jujur dan kreatif. Yang kedua Sadar KI bersama Kumham pasti ya. Oke, sekarang ulang ya. Apa kabar anak Indonesia? Jujur dan kreatif. Anak Indonesia bersama KI. Sadar bersama KI. Kemenkumham pasti. Oke. Nah, sebelum lanjut, kita akan nyanyi sama-sama. Bisa nggak lagu ini? Alhamdulillah. Saya tuh khawatir ya. Nah, jangan anak-anak mancing nggak tahu. Nggak bisa. Boleh ya kita nyanyi sama-sama ya? Karena sebenarnya ini ada musiknya, cuma mungkin nggak kedengeran ya dari belakang. Oh, ada. Oke. Ya.
sendiri? Ya, kenapa kakak ini suruh nyanyi ya? Next slide-nya. Rupanya ini adalah bagian dari apa? Adik-adik, hak cipta. Jadi adik-adik tadi pertama sudah belajar dua hal ya. Ada merek, ada apa? Kita ini dulu ya, review sebentar ya. Ini isinya apa namanya? Mereknya yang mana? Terus kemudian ada apa lagi di sini? Desain industrinya mana? Ini jadi punya bentuknya. Jadi hebat-hebat ya, ada dua merek dan desain industri. Sekarang kita masuk ke hak cipta. Hak cipta ini. Hak cipta ini banyak sekali adik-adik ini. Yang tadi itu sudah nyanyiin itu adalah ciptaan itu. Jadi ciptaan namanya hak cipta. Nah, Ibu Sud inilah yang menciptakan. Nah, next. Nah, kalau Indonesia Raya siapa yang menciptakan? Kita sudah semua ya. Terus next. Ada yang kenal ini? Betran Peto siapa? Ada yang tahu lagunya? Jadi bandingkan. Itu penyanyi ya. Anak angkatnya Betran Peto ya. Jadi buat pasti ya. Terus Parel tahu? Siapa itu? Oh, ya penyanyi ya. Nah, tadi yang Pak Irfan sampaikan ini, saat ini Parel ini menjadi duta kekayaan intelektual. Jadi yang dia nyanyikan menjadi salah satu kekayaan intelektual. Bisa nggak yang salah satu yang dinyanyi Parel? Ada yang bisa? Yang lagi ramai sih apa? Lagu apa? Oh, itu dibandingkan. Coba nyanyi lagi. Bisa Jawa Mas. Ya. Next slide-nya. Nah, terus next. Ini juga bagian dari dia adalah YouTuber. Di sini ada adik-adik yang menjadi YouTuber. Yang udah punya konten siapa sih? Yang punya konten YouTube siapa? Ada nggak? Masa nggak ada satupun? Kayak gini, nggak ada. Nah, ini Zara dan Rian adalah YouTuber. Dan dari contoh kreativitas mereka adalah menjadi ciptaan dia, hak cipta, hak cipta dan yang dilindungi. Nah, adik-adik di sini juga bisa yang punya kreativitas, punya keterampilan apa gitu kan, tinggal di videoin, kemudian di-upload di YouTube. Nah, kalau nanti viral bisa dapat duit. Nah, sekarang ini nih, kita lagi live nih. Kebetulan saya juga ya YouTuber juga nih. Jadi adik-adik yang punya kreativitas, punya keterampilan, bisa nyanyi misalnya gitu kan, atau keterampilan apa lagi itu silahkan di videoin, kemudian di-upload di YouTube. Jadi adik-adik semua sebenarnya ini satu doang yang syaratnya itu kemauan gitu. HP udah punya kan, saya juga suka pakai HP ini, cuma pakai HP karena kita penyuluh hukum, kita bikin konten-konten tentang penyuluhan hukum, kita upload di YouTube, akhirnya lumayan juga kita dapat duit dari YouTube. Nah, adik-adik juga bisa, gitu kan, yang punya keterampilan apa gitu, tinggal di video ini, nggak usah pakai teknologi yang tinggi-tinggi, kan udah punya HP semua kan. Cukup pakai HP. Nah, kalau belum punya tripod, dipasangin di jendela gitu kan, di jendela. Nanti
mengejar matahari jangan malam gelap gitu kan, siang gelap apa yang bisa nyanyi ya, tuh macam-macam lah. Ini adik-adik ini sebagai contoh untuk kita semua nih, bahwa mereka punya kreativitas yang bisa menghasilkan ekonomis gitu, ekonomis. Jadi adik-adik juga bisa. Lanjut. Oke. Ada di semuanya. Sebentar lagi nanti kita akan gabung dengan Pak Menteri di Makassar. Mungkin kalau kita nggak cukup waktu akan kita sambung setelah acara, atau kita akan singkat materinya. Tadi yang kita udah tahu ya bahwa ciptaan. Jadi karya adik-adik semua itu menjadi ciptaan. Misalkan bisa nyiptain lagu, upload di medsos, itu nggak harus didaftarkan, itu udah otomatis dilindungi oleh negara ya. Kalau hak cipta, bikin puisi diupload, itu sudah otomatis dilindungi. Atau bikin karya lain diupload, tidak harus didaftarkan ya kalau hak cipta. Terus next, coba next, Mas, biar cepat ya. Lanjut, terus ini contoh-contoh yang masuk kita bisa bikin musik, bisa melukis, bisa bikin tarian, misalkan menciptakan tarian ya, fotografi, bikin karya tulis, film pendek, musik gitu. Nah, ini misalkan kayak pertunjukan tarian ya. Jadi kalau adik-adik bisa menciptakan yang baru, itu bisa dikatakan. Tapi bukan yang sudah ada, terus didaftarkan nggak bisa. Jadi yang harus yang baru. Next. Lanjut. Kita masuk langsung ke paten. Kakak. Nah, kita nggak boleh menjiplak, nggak boleh menjiplak, karena kalau kita menjiplak karya orang lain, kita bisa dipidana, gitu kan? Karena itu melanggar hak cipta namanya. Nah, adik-adik juga kalau bikin konten, pakai musik lagunya orang lain, biasanya juga nanti secara sama YouTube itu bisa dihapus, atau nggak bisa dimonetisasi. Lanjut ke paten. Lanjut lagi. Jadi adik-adik kira-kira cipta ada nggak yang bisa jelasin apa intinya? Adalah ciptaan ya adik-adik ya. Yang tadi bentuknya ada karya tulis, ada musik, ada fotografi, ada film. Yang itu adalah karya adik-adik semua. Kalau sudah di-upload, meskipun nggak didapatkan, otomatis akan dilindungi. Nah. Lagi ada ya. Ada Pak. Satu lagi sekarang paten. Apa sih paten ya? Paten itu biasanya temuan, ya, yang temuan. Kita menemukan sesuatu yang baru. Pernah dengar kan? Penemu telepon siapa? Kita itu masuk paten, temuan ya. Kemudian yang bikin pesawat siapa? Yang orang Indonesia. Itu juga maksudnya paten. Kemudian kita lihat, pernah nggak melihat sedotan yang melengkung gitu? Ya, ada yang lurus, ada yang melengkung ya. Melengkung itulah yang paten ya. Jadi dulu awal-awal mungkin kita melihat sedotan lurus gitu ya. Tiba-tiba ada yang melengkung gitu kan, ada pennya gitu jadinya. Nah, itu fungsinya apa? Dia nemuin apa? Tarik gitu di mana agar sedotan ini mudah dipakai kan. Kalau dulu kan menurut bilang agak susah tuh. Kalau minum air mineral atau minum susu ya. Nah, sekarang ada
R-nya, akarnya itu temuan itu. Sebenarnya datanya sudah ada. Nah, ini ya, yang R-nya itulah yang temuan. Itu namanya paten gitu. Terus contoh paten ya. Terus temuan, bentuknya biasanya temuan ya. Ada misalkan es krim dulu mungkin nggak ada stripnya, ya ada di sini strip ya. Nah, buat strip itu bisa masuk paten. Kemudian adik-adik semua juga bisa bikin apa namanya percobaan nanti akan mendapatkan apa gitu kan. Itu nanti kalau berhasil juga namanya paten gitu. Ada-ada di sini terbayang nggak mau bikin apa? Ada nggak? Nah, kalau ini kan ada yang bikin apa namanya percobaan bikin printer yang murah seperti itu. Kemudian apalagi nanti ya itu masuknya ke paten. Sementara kita sebenarnya akan bergabung dengan Pak Menteri di Makassar. Nanti mungkin kita akan lanjut setelah acara dengan Pak Menteri. Terima kasih adik-adikku semua. Karena kita akan bergabung dengan Pak Menteri Kemenkumham. Jadi kita sekarang seluruh Indonesia Belajar Belajar akan mengadakan live streaming di belakang kita di Zoom. Karena ini saya cukupkan tadi ya terkait KI, merek, desain industri, kemudian Akita dan paten. Nanti kalau mau ini kita lanjut lagi setelah acara. Jadi panitia silakan untuk dari saya sementara kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rajab dan Pak Wadi. Untuk selanjutnya kita bergabung dengan Makassar ya, Bapak Menteri Pendidikan dan juga Bapak Menteri Hukum dan HAM. Ya, dapat kita masuk. Ya, balik apa? Balik apa? Balik. Oke. Kembali arah dan dapatkan mantan ya. Thank you.